Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Selamat pagi bagi kita semua. Bertemu kembali di dalam perenungan pagi kita. Pada pagi hari ini, saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita dan kebahagiaan. Sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua menundukkan hati kita, merendahkan diri kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa yang baik, Allah yang mulia, kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap kasih penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sepanjang malam boleh kami lalui dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun. Pada pagi hari ini kami diperkenankan kembali boleh bangun dari tempat tidur kami, boleh melihat sinar Tuhan yang begitu indah, dan kami akan melakukan segala aktivitas kami pada hari ini. Mari Tuhan yang memberkati, dan kami mau mendengarkan firman-Mu untuk menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami, yang menjadi arah, yang menjadi petunjuk jalan kami, sehingga kami terhindar dari segala kesalahan, kami terhindar dari segala hal yang akan menjauhkan kami daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka kitab Yesaya pasal 47 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Saya akan membaca bagi kita. Aku tadinya murka terhadap umatku, menajiskan milik pusakaku dan menyerahkannya ke dalam tangan-Mu, dan Engkau tidak menaruh belas kasihan kepada mereka, bahkan sangat memberatkan kuk-Mu kepada orang yang tua. Kata-Mu tadinya, untuk selama-lamanya aku tetap menjadi ratu. Sedang Engkau tidak menyadari dan tidak memikirkan kesudahan semuanya itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, teks firman Tuhan ini sedang menceritakan tentang bangsa Babel yang melakukan perbudakan terhadap bangsa Israel yang merupakan bangsanya Tuhan. Nah, saya mengangkat satu tema bagi kita semua untuk menjadi bahan perenungan kita pagi hari ini, yaitu kedudukan yang semu. Sekali lagi, kedudukan yang semu. Berbicara mengenai kedudukan, maka akan membawa kita dalam suatu pengertian tentang posisi, tentang status ataupun jabatan yang dimiliki oleh seseorang. Biasanya, seseorang yang memiliki kedudukan yang tinggi ini, tanpa ia sadari, ia memiliki suatu potensi kesombongan di dalam dirinya yang ditunjukkan melalui tindakannya, baik itu melalui mengesampingkan atau menggeser, bahkan menjatuhkan hak-hak kaum yang lebih rendah dari dirinya atau orang yang lebih lemah dari posisinya. Ini adalah merupakan suatu tindakan yang tidak benar dan tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu jemaat Tuhan, seperti bangsa Babel yang sudah kita baca tadi, mereka menindas bangsa Israel, umat Allah,
tanpa belas kasihan, dikatakan di dalam ayat ke-6, bahkan sangat memberatkan kukmu kepada orang yang tua. Jadi dalam perbudakan, dalam penjajahan mereka atas hidup bangsa Israel, bahkan orang tua pun tidak dihargai, tidak disayangkan. Mereka juga menindasnya tanpa belas kasihan. Mereka tidak memiliki belas kasihan kepada orang-orang Israel. Tentu hal ini membangkitkan amarah Tuhan kepada bangsa Babel itu sendiri. Dia menghukum dan meruntuhkan Babel sehingga kesombongan mereka dipermalukan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari bangsa Babel ini. Penting bagi kita untuk menyadari bahwa suatu kedudukan, suatu jabatan, suatu posisi yang tinggi yang diberikan kepada kita itu hanyalah sementara, sehingga sesungguhnya kita perlu mengerjakannya dengan baik tanpa membanggakan diri atas jabatan dan kedudukan yang kita miliki. Menjalankan tugas dan tanggung jawab itu dengan baik. Kita tidak perlu untuk bermegah diri untuk setiap apa yang kita miliki, karena ingat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semua hal, segala kemewahan, segala kedudukan yang baik, yang tertinggi sekalipun, itu berasal daripada Tuhan, dan itu hanyalah titipan sementara daripada Tuhan. Kita belajar dari bangsa Israel. Memang mereka diizinkan oleh Tuhan untuk menjajah bangsa Israel, tetapi tidak berarti mereka diizinkan oleh Tuhan untuk semena-mena kepada kehidupan bangsa Israel, sehingga Tuhan melakukan penghukumannya kepada bangsa Israel. Nah, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini? Kita diajarkan, mari setiap orang Kristen yang sudah belajar tentang firman Tuhan, yang sudah mengetahui kebenaran firman Tuhan dalam uraian khotbah para hamba Tuhan, para pendeta, melalui seminar, melalui persekutuan doa. Mari kita merenungkan kembali, apakah selama ini kita sudah salah dalam hal melaksanakan tugas sesuai kedudukan atau posisi yang kita miliki? Atau jangan-jangan selama ini kita punya posisi yang baik karena kita tidak menyukai salah seorang oknum yang berada di bawah kita, maka kita menggunakan kesempatan jabatan itu untuk memberikan suatu pelajaran kepada orang yang tidak kita sukai. Ataupun kita memiliki keinginan untuk menjatuhkan, menggeser, bahkan berkeinginan untuk membuat orang itu keluar dari tempat kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu bukanlah tindakan yang baik. Kita harus mengingat bahwa semuanya adalah semu. Segala sesuatu adalah sementara adanya. Tidak ada yang kekal. Yang kekal hanyalah kehidupan bersama dengan Kristus Yesus. Maka kita perlu mengingat bahwa ketika dipercayakan sesuatu hal, maka saya mengajak kita semua, kerjakanlah dengan setulus hati, tanpa ada motivasi yang buruk, tanpa ada keinginan yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Bagaimana caranya? Tentu ini akan menjadi tugas bagi kita semua. Hal yang pertama, kita perlu menyadari diri kita tidak selamanya berada dalam status yang sama. Kita perlu menyadari bahwa kita tidak selamanya akan memegang suatu posisi yang baik itu. Bisa saja ketika satu saat kita melakukan kesalahan, kita digeser, bahkan kita juga akan kehilangan jabatan itu. Ketika kita punya kedudukan, maka kerjakan dengan baik, karena tidak selamanya kita akan memegang status atau jabatan tertentu. Hal yang kedua, yaitu kita perlu mengingat bahwa kesombongan dan penyimpangan akan dipermalukan oleh Tuhan. Jadi kesombongan, penyimpangan bukan sesuatu yang perlu dibanggakan, namun itu adalah suatu hal yang dapat mempermalukan diri kita sendiri. Tuhan akan membiarkan kita dipermalukan jikalau kita memiliki kesombongan dan jikalau kita melakukan hal-hal yang menyimpang dari hadapan Tuhan. Hal yang ketiga, apa yang kita banggakan akan diambil sebagai penghukuman. Jadi Bapak Ibu, maksudnya adalah sesuatu hal yang menjadi kebanggaan kita, justru itu akan diambil menjadi suatu penghukuman bagi kita. Biasanya kita membanggakan kemewahan yang kita miliki. Biasanya kita membanggakan kecerdasan yang kita miliki. Kita membanggakan kecantikan yang kita miliki. Kebanggaan itulah yang Tuhan akan ambil daripada kita, sehingga kita menyadari, wah, ternyata kesombongan itu tidak berarti. Jadi segala sesuatu, baik itu kemewahan atau apapun yang sudah dipercayakan oleh Tuhan, tidak boleh dijadikan menjadi suatu kesombongan. Dan kita perlu mengingat bahwa kedudukan, jabatan yang kita miliki adalah hal yang semu atau sementara. Jadi dalam perenungan pagi hari ini yang menjadi kesimpulan bagi kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apapun jabatan yang dipercayakan untuk kita saat ini, marilah kita pertanggungjawabkan dengan baik untuk perbuatan baik dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sejauh demikian perenungan kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah dibagikan pada pagi hari ini. Semoga dapat menjadi hal yang baru, kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.